Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 manajemen proyek izin untuk mempresentasikan tugas kami, yaitu pembangunan sistem penerangan jalan umum tenaga surya PJUTS di kawasan Kota Baru sampai Sinar Rezeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Kelompok 6 beranggotakan seperti yang bisa teman-teman lihat di layar. Next. Untuk urgensi dan latar belakangnya sendiri, ruas jalan sudah diperbaiki, sudah dibangun, tapi masih terkendala di penerangan. Jadi pada malam hari itu masih gelap total, sehingga menimbulkan resiko terjadinya kriminalitas dan resiko kecelakaan. Dan juga urgensinya itu kebutuhan energi mandiri yang tidak membebani tagihan listrik daerah. Dan tujuan proyek ini sendiri yaitu untuk memberikan penerangan jalan standar nasional, meningkatkan mobilitas ekonomi warga desa Sinar Rezeki ke akses-akses fasilitas publik terdekat, terus efisiensi operasional untuk dinas PUPR. Nah, mengapa harus PJUTS? Kelebihan PJUTS ini sendiri itu yang pertama menggunakan sistem off-grid. Jadi dia tidak menggunakan kabel bawah tanah yang rumit untuk instalasinya. Jadi instalasinya bisa cepat dan dia ada sensor cahaya yang otomatis ketika malam hari. Dan juga karena potensi lokal di daerah Lampung Selatan sendiri yaitu sinar mataharinya sangat tinggi, jadi sangat cocok untuk menggunakan atau memanfaatkan tenaga surya sebagai penerangan. Selanjutnya lingkup pekerjaan dan pemeliharaan. Cakupan yang akan kita bangun untuk manajemen proyek dalam membuat PJUTS ini ada 15 unit. Jaraknya yaitu sekitar zona prioritasnya kurang lebih 1 km. Lanjut spesifikasi ringkas, yaitu terdiri lampu LED 40-50 watt, lalu distribusi cahaya, lalu panel surya moto kristalin 250, baru baterai lithium. Lalu selanjutnya pemeliharaan dilakukan secara berkala setiap 3-6 bulan untuk menjaga kinerja sistem tetap optimal. Next. Oke, stakeholder internal, yaitu kami memilih dinas PUPR. Yang pertama, kepala dinas pengguna anggaran, lalu yang kedua bidang bina marga, perencana teknis dan pengendalian mutu, lalu yang ketiga PPTK pelaksana administrasi dan verifikasi lapangan, lalu yang keempat terakhir tim pengawas supervisi visi karyan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian deliverable project. Yang pertama itu ada untuk infrastruktur fisik utama, di mana pertama kita akan memasang 15 unit PJUTS siap operasional ruas Jalan Kota Baru sampai Sinar Rezeki dengan spesifikasi lampu LED setiap PJUTS itu berukuran 40 sampai 50 watt atau IP66. Lalu ada panel surya monokristalin. Kemudian ada baterai lithium live PO4 dengan struktur yang oktagonal 7 meter, lalu dengan fondasi beton K250. Kedua, dokumentasi dan administrasi. Pertama, laporan kemajuan, laporan harian, mingguan, dan bulanan beserta dokumen progresnya. Lalu laporan uji fungsi, berisi pengujian sensor dan pengukuran intensitas cahaya. Lalu ada as-built drawing, yaitu gambar akhir sesuai dengan kondisi lapangan dari koordinat GPS. Lalu ada manajemen aset, di mana berisi pencatatan aset dan administrasi penutupan proyek. Lalu ada manual O dan M, yaitu adalah panduan operasional dan pemeliharaan sistem. Yang terakhir ada serah terima yang berisi dokumen resmi penyerahan ke dinas PUPR. Next. Berikut adalah fase pembangunan proyek PJUTS. Dari pertama adalah fase pertama perencanaan atau survei dan desain, lalu kedua ada pengadaan untuk tiang, panel, dan lampu dan sebagai alat dan bahannya. Ketiga itu adalah fase ketiga konstruksi, yaitu pembuatan fondasi K250 dan electrification tiang. Lalu keempat adalah penutupan, di mana akan melakukan uji nyala dan serah terima atau PHO. Berikut ada schedule dan milestone pada proyek PJUTS.
Oke, baik. Selanjutnya itu ada raci matriks proyek PUTS, PJUTS. Yang selanjutnya itu ada kita lihat dari tabel raci yang sudah kita bikin, itu ada aktivitas utamanya itu penentuan titik lampunya itu dengan kontraktor, yaitu kami, itu ada R dan yang bina marganya itu C, dan PPTK PUPR-nya itu A, dan selanjutnya itu di bawahnya itu ada pengadaan material dari kontraktor itu R, dan bidang bina marga itu I, dan PPTK itu A, dan pekerjaan sipil dan instalasinya itu dari kontraktor R, bidang bina marganya itu I, PPTK PUPR-nya itu A, dan pengawasan mutu dari kontraktor itu I, bidang bina marganya itu R, dan PPTK PUPR-nya itu C. Selanjutnya itu ada uji fungsi atau commissioning, yaitu dari kontraktor itu R, bidang bina marganya itu C, dan PPTK PUPR-nya itu A. Nah, serah terima PHO itu dari kontraktor R dan bidang bina marga itu I, PPTK PUPR-nya itu A. Itu dari tabel 1 raci matriks proyek PJUTS-nya, yaitu keterangannya itu R itu ada responsible, ada pelaksana, A itu accountable, adalah penanggung jawab akhirnya, C itu konsultan atau dikonsultasikan, dan I itu informasi yang diberi. Selanjutnya Next. selanjutnya itu ada resource plans dari cost estimation. Itu pekerja persiapan. Nah, ini ada resource plan-nya, itu ada estimasi dari biaya yang bakal kita gunakan untuk melakukan project-nya. Bisa dilihat di sini ada satuan, volume, dan harganya. Jadi bisa dibaca langsung aja terkait bahan-bahan, masih biayanya itu ada 804.677,325 juta. Next. Selanjutnya untuk risk management dan risk register. Dari sisi risiko terdapat beberapa potensi. Yang pertama yaitu cuaca buruk. Cuaca buruk ini berdampak pada nilai pekerjaan dan kemungkinannya sedang. Dan untuk strategi mitigasinya yaitu penjadwalan ulang. Selanjutnya risiko yang kedua yaitu keterlambatan material yang berdampak pada proyek tertunda. Risiko ini kemungkinan sedang dan strategi mitigasinya yaitu supplier alternatif. Risiko yang ketiga yaitu kerusakan komponen yang berdampak pada sistem tidak opsional. Untuk risiko ini kemungkinan rendah dan strategi mitigasinya yaitu quality control dan penggantian. Risiko yang keempat yaitu kesalahan instalasi. Risiko ini berdampak pada tidak benar dan kemungkinan rendah. Untuk mitigasinya yaitu supervisi teknis. Yang risiko terakhir yaitu baterai tidak optimal dan berdampak pada lampu tidak menyala secara penuh. Risiko ini kemungkinan rendah dan rencana mitigasinya yaitu perhitungan dan uji sistem. Selanjutnya untuk kesimpulan, proyek ini merupakan langkah nyata dalam mendukung pengembangan infrastruktur berkelanjutan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan menuju konsep Smart City dan Green Energy. Pembangunan PJUTS mampu meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, dengan biaya operasional yang rendah dan lebih efisien dibandingkan sistem konvensional. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Jadi kurang mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah. Udah, Cok.